pada saat itu saya cari ikan-ikan itu masih ikan-ikan pasar ya. Saya turun 2 ekor pada saat itu, tapi belum menang ya untuk kontes pertama saya. Akhirnya pada tahun tersebut saya pecah telur ya. Ikan yang saya grooming itu bisa dapat juara 3. Target seorang groomer itu kalau untuk ikut kontes kan pasti ya tidak lain agar ikannya itu bisa diapresiasi oleh juri ya. Yaitu bisa menjadi kepuasan sendiri untuk saya gitu. Ikan yang saya grooming di sini itu 100% lokal ya. Yang pertama itu kita harus suka dulu sama ikan. Kalau kita udah suka sama ikannya, itu pasti nggak ada paksaan lagi dalam memelihara ikan itu. Halo, perkenalkan sahabat Lentera 3. Nama saya Iwan Wijaya. Saya adalah groomer ikan mas koki dan pemilik brand Puri Goldfish yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Untuk background saya, pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai wira swasta yang menjual pakaian olahraga yang berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di Tanah Abang untuk saat ini. Untuk pertama kali saya mulai pelihara ikan mas koki itu di tahun 2018 ya. Pada tahun 2018 itu saya awalnya masih pelihara ikan di akuarium yang berukuran kurang lebih 100 cm ya. Untuk pada saat itu saya cari ikan-ikan itu masih ikan-ikan pasar ya. Carinya masih di pasar-pasar ikan terdekat ya, Cengkareng dekat di sini, sama di beberapa grup Facebook pada saat itu. Setelah itu tahun 2019 saya sempat vakum setahun ya. Pada tahun itu mungkin karena pekerjaan saya juga lagi banyak, sama di awal-awal fase saya pelihara ikan mas koki itu saya belum punya edukasi yang benar dalam memelihara ikan mas koki. Jadi ikannya mungkin banyak yang mati ya, sama saya juga masih pakai filter tabung yang kapasitasnya nggak memadai gitu. Oke, di akhir tahun 2020 ya, itu pas COVID ya, saya banyak work from home. Saya mencoba lagi untuk memelihara ikan mas koki ya. Pada saat itu saya mengupgrade tank saya agar tidak mengulangi di tahun-tahun sebelumnya ya. Saya pelihara ikan di tank ukuran 120 dengan kapasitas filter yang lebih besar ya, sun filter ya. Nah, di tahun 2021-nya itu saya nekat memberanikan diri untuk mengikuti salah satu kontes offline ya. Itu bulan Maret kalau nggak salah, ada di Mall Alam Sutra. Saya turun 2 ekor pada saat itu, tapi belum menang ya untuk kontes pertama saya. Tapi hal positif yang saya dapat dalam ikut kontes itu, saya jadi sambil belajar juga gitu. Saya lihat ikan-ikan yang dapat juara, saya perhatiin bagaimana cara memilihnya. Selain saya dapat pengalaman berharga dari kontes tersebut, saya juga menggali informasi cara mencari ikan yang bagus itu dengan pada saat saya hunting ikan di farm-farm. Saya sambil tanya breedernya, saya sambil pelajarin ya, dalam sortir ikan itu ikan mana yang bagus untuk di grooming untuk kontes ya. Di tahun yang sama saya mencoba untuk menjual ikan-ikan juga. Itu saya mulainya masih di grup-grup
WhatsApp yang buat lelang. Untuk ikan yang saya jual pada saat itu masih ikan yang kelasnya fancy. Pada tahun 2022 saya mencoba lagi untuk mengikuti kontes lagi. Akhirnya pada tahun tersebut saya pecah telur ya. Ikan yang saya grooming itu bisa dapat juara 3. Pada saat itu di kelas Oranda Longtail senior. Ya, saya merasa happy ya, karena target seorang groomer itu kalau untuk ikut kontes kan pasti ya tidak lain agar ikannya itu bisa diapresiasi oleh juri ya. Pada tahun 2022 selain saya berhasil juara pada kontes, di segi penjualan saya juga semakin mengembangkan ya. Selain saya berjualan di grup-grup lelang WhatsApp, saya juga berjualan di Facebook saya atau Instagram. Kegiatan berjualan dan mengikuti kontes ini masih saya lakukan sampai dengan saat ini. Oke, selanjutnya untuk brand yang saya gunakan yaitu Puri Goldfish ya. Ini sebenarnya hal yang simpel ya, pemilihan nama ini karena pada saat itu saya keeping ikannya masih di Puri ya. Kebetulan memang nggak ada yang menggunakan nama tersebut, jadi saya pakai untuk saat ini ya. Dan kenapa di logo tersebut ada gambar ikan varian Ryukin ya? Karena memang kebanyakan mayoritas ikan saya itu jenis Ryukin ya. Kenapa saya memilih ikan mas koki untuk di grooming ya? Alasan yang pertama karena ikan mas koki ini variannya ada banyak ya. Ada Oranda, ada Ryukin, ada Demekin, ada Rancu. Ini 4 jenis ini yang biasanya digunakan untuk kontes-kontes ya. Di luar ada lagi varian-varian lain ya. Selain varian ini juga ada lagi dalam warnanya berbagai macam, serta ada short tail, ada long tail. Untuk alasan kedua mungkin karena ikan ini bisa diprogres ya. Jadi misalnya kita belinya dalam ukuran yang kecil, 7-8 cm. Ikan ini bisa kita progres jadi besar ya, bisa ukuran besar. Dan untuk dalam satu tank itu kita bisa grooming berbagai macam ekor ya, jadi kita nggak bosen gitu loh. Sama untuk yang terakhir mungkin karena nyari pakannya nggak susah ya, karena kita kasih makan pelet aja, kita nggak perlu cari pakan hidup seperti cacing atau apa yang perlu kita bersihkan gitu. Ikan mas koki yang di grooming di tempat saya itu ada Oranda, ada Ryukin, ada Demekin, sama Rancu. Tapi untuk saat ini kebetulan memang 80% ini kebanyakan Ryukin ya. Mungkin ada beberapa itu ada Oranda shorttail sama Demekin. Kebetulan ini saya juga ada beberapa sampel ya, bahan-bahan Ryukin sama Demekin yang untuk di grooming untuk kontes ke depannya. Nanti untuk videonya bisa saya spill di akhir video. Suka dan duka dalam memelihara ikan mas koki ya. Yang pertama itu sukanya mungkin ya dalam hal penjualan, kalau ikannya laku ya bisa dapat profit untuk kitanya. Sama untuk sukanya mungkin kalau kita sebagai groomer ya yang sering mengikuti kontes itu, misalnya kita lihat sortir bahan nih, bahan yang menurut kita oh ikan ini bagus nih untuk diprogres. Kalau selama dalam masa penggroomingan itu pas dia udah finish ikan tersebut bisa berhasil juara, ya itu bisa menjadi kepuasan sendiri untuk saya gitu. Kalau untuk dukanya mungkin ya kita melihara makhluk hidup ya, namanya makhluk hidup kan bisa mati ya. Nah dukanya mungkin ikannya bisa mati ya karena baik penyakit ataupun kualitas air ya. Penyakit yang biasa saya jumpai selama dalam menggrooming ikan mas koki itu ada yang dari internal sama eksternal ya. Kalau internal itu mungkin di pencernaan ikan tersebut. Mungkin dia nggak bisa pup ya atau kebanyakan makan ya. Solusinya ya kita harus sering kasih probiotik. Untuk yang eksternalnya di musim pancaroba ini biasanya white spot ya atau mungkin kutu. Tapi kalau kutu jarang sih. Soalnya biasanya kalau ikan baru kita ambil tuh kita selalu karantina dulu ya sebelum di grooming.
Ikan yang saya grooming di sini itu 100% lokal ya. Berasal dari Jabodetabek, dari Tulung Agung, dan ada juga di beberapa di Lampung. Untuk pemilihan bahan ikan yang di grooming di sini biasanya saya ngambilnya dari ukuran under baby atau baby ya, itu di 7 sampai 8 cm. Kenapa saya memilih ukuran yang lebih kecil? Karena itu selain harganya mungkin lebih murah, sama kita ada kepuasan sendiri kalau kita bisa grooming yang ikannya dari kecil sampai besar ya. Tapi saya juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya saya lihat ada ikan yang ukurannya di junior atau senior yang bisa di grooming, saya nggak menutup kemungkinan itu. Untuk pakan yang digunakan di sini itu kita nggak pakai pakan hidup ya. Di sini saya pakai pellet ya. Pellet itu yang di coating dengan vitamin-vitamin dan protein. Sama paling 2 minggu sekali saya gunakan puding ya. Puding itu dari telur bebek yang di mix juga sama protein ya, yang untuk mendukung proses grooming ikan tersebut. Karena saya sehari-hari tidak selalu berada di sini ya, untuk tempat tinggal dan lokasi grooming saya ini berbeda, jadi saya menggunakan food timer ya dalam pemberian pakan, yang disetting itu sehari 12 kali. Untuk seminggu saya tetap 3 kali sih, saya tetap datang ke sini untuk kontrol ya. Untuk fasilitas grooming yang saya gunakan di sini ada 2 ya. Yang pertama itu kolam fiber ya. Kolam fiber ini berukuran di panjangnya 250, lebarnya 150, tingginya di 120. Fiber ini dilengkapi dengan 6 chamber ya. 6 chamber ini, yang chamber pertama itu berisi brush. Untuk chamber kedua itu berisi matalamet ya, matalamet yang saya mix ya, yang warna biru sama yang warna abu gelap. Untuk di chamber 3, 4, 6 itu saya gunakan kristal bio ya untuk media biologisnya. Di chamber terakhir saya gunakan pompa dan lampu UV. Fasilitas yang kedua itu ada tank berukuran di 120 lebarnya dan tingginya 60 x 60. Tank ini dilengkapi dengan sump filter. Untuk sump filter ini juga terdiri dari 4 chamber ya. Chamber pertama saya gunakan matala, chamber kedua, chamber ketiga saya gunakan kristal bio. Untuk chamber keempatnya saya gunakan pompa dan lampu UV. Dari kedua fasilitas yang saya gunakan ini, outputnya menggunakan mushroom. Untuk perawatan air di sini, seminggu sekali saya water change. Di pertengahan biasa saya water change itu di weekend ya. Untuk di hari Rabu atau Kamis itu di pertengahan minggunya saya overflow ya. Kalau overflow itu saya nggak buang banyak airnya, paling saya buang 10% aja, saya ganti air baru ya, biar kandungan mineralnya tetap terjaga di air tersebut. Sama kalau untuk sifon saya nggak rutin sih ya, karena fiber ini udah dilengkapi dengan sistem bottom drain ya. Jadi kotorannya itu udah otomatis tersedot ke bottom drain tersebut. Untuk air yang digunakan di sini itu saya masih menggunakan air PDAM, bukan air tanah. Jadi sebelum saya masukin ke tank, biasanya air ini saya endapin dulu agar kandungan kaporitnya itu nggak tinggi. Untuk ikan-ikan yang dijual di sini itu sebagian besar masih di Pulau Jawa ya. Untuk beberapa mungkin ada di Lampung ya. Kalau untuk luar negeri itu kita pernah jual ke Vietnam paling jauh. Untuk penjualan yang dilakukan di sini itu saya kebanyakan masih di online ya, baik di Instagram maupun Facebook ya. Sama kalau untuk offline mungkin bisa berkunjung ke sini, tapi ya janjian dulu ya. Untuk ikan mas koki yang pernah juara kompetisi yang paling berkesan itu
trofi pertama saya ya, yang pertama saya dapetin pas pertama kali itu. Kenapa berkesan? Yang pertama ya karena itu trofi pertama kali yang saya dapetin, itu awal mulanya dari saya piala-piala yang saya dapetin selama ini gitu. Untuk yang kedua mungkin karena ikan itu saya belinya di ukuran baby ya, 89 cm. Itu ikan oranda longtail ya, jadi saya grooming di tank 120 kali 60, tingginya 60, tapi bisa menang itu di kelas senior ya. Ya kita tahu ya, grooming varian oranda longtail itu nggak mudah ya, karena ekornya panjang. Dengan fasilitas yang hanya 120 di tank, ya ikan saya bisa mendapatkan juara 3. Yang uniknya lagi itu untuk kelas oranda longtail itu sampai sekarang saya masih sulit untuk mendapatkan juaranya, karena kebanyakan di sini memang Ryukin atau Demekin sih yang biasa dapat juara. Untuk rencananya ke depan ya, nggak muluk-muluk ya. Semoga saya tetap bisa konsisten, tetap bisa eksis meramaikan dunia ikan mas koki ya, baik kontes ataupun hal lain. Untuk harapannya di dunia ikan mas koki ya, saya berharap semoga bisa tumbuh lagi ya penghobi-penghobi baru. Untuk para breeder atau petani juga tetap semangat dalam mencetak ikan-ikan yang bagus ya. Untuk para groomer juga tetap semangat ya dalam menggrooming ikan-ikannya ya, untuk lebih baik lagi. Pesan-pesan untuk sahabat Lentera 3 yang ingin memulai memelihara ikan mas koki, yang pertama itu kita harus suka dulu sama ikan. Kalau kita udah suka sama ikannya, itu pasti nggak ada paksaan lagi dalam memelihara ikan itu. Untuk selanjutnya, untuk diperhatikan fasilitasnya sama konsistensi dalam pemeliharaan air dan pemberian pakan. Sahabat Lentera 3, sesuai janji saya akan menunjukkan sampel bahan ikan Ryukin atau Demekin yang berukuran under baby atau baby ya, yang akan di grooming untuk kontes ya. Nah, ini adalah tank yang biasa saya gunakan untuk menggrooming ikan yang berukuran under baby ya. Biasanya kalau ikan yang baru datang dari petani kan ukurannya masih under baby nih. Biasanya saya grooming di sini dulu. Kenapa saya grooming di tank yang berukuran 120 ini? Karena kalau ini ikan under baby ini ukurannya kan masih kecil ya, dia masih rentan banget. Kalau kita masukin ke fiber yang tingginya 120 tuh takutnya nggak kuat ya, karena kalau fiber yang tingginya 120 itu tekanan airnya sangat kuat ya, jadi itu bisa merusak ekor sama dorsalnya ya. Nanti setelah di sini saya grooming udah baby max ya, baby max kurang lebih di 9 cm. Setelah itu baru saya grooming ke fiber ya selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk ukuran ikan yang baby max atau junior up, biasanya saya udah masukin ke fiber ini ya. Fiber ini berukuran di panjang 250, lebarnya 150, tingginya 120 ya. Saya masukin ke sini biar pertumbuhannya lebih optimal ya, sampai ke ukuran besar ya. Oke, untuk di dalam tank ini ada 4 ekor ya, bahan Ryukin Demekin ukuran baby ya. Empatnya ini kualitasnya bahan untuk show ya, dimana ada yang short tail sama ada yang long tail ya. Untuk lebih detailnya saya spill di selanjutnya ya. Oke, ini sahabat Lentera 3, ini adalah bahan Ryukin shorttail ya. Ini saya dapat petaninya dari Albiandra ya, yang dari Tulung Agung ya. Untuk pertama, kalau kita memilih bahan ikan Ryukin untuk show ya, pertama itu saya lihat anatominya dulu ya, dari kepala, badan, sama ekor. Yang pertama saya lihat ekornya dulu ya. Ekornya harus lengkap ya, fin-finnya, bawah ya, dorsalnya,
Ini ekornya harus belah ya, tidak jinjit ya. Untuk bagian ekor kanan kiri bawahnya dia harus lurus ya, tidak boleh nyendok ya. Nyendok kanan kiri boleh sedikit tapi jangan terlalu parah ya. Untuk bagian anal juga sirip analnya harus 2 atau center di tengah ya. Untuk setelah kita lihat kelengkapannya, ekornya udah lengkap, baru kita lihat ke selanjutnya di kepala sama punuk sama pangkal ekor ya. Ini 3 hal yang sangat penting dalam memilih ryukin yang baik, karena kita tahu untuk kepala sama punuk itu yang bisa bikin ryukin itu istimewa ya nanti kalau dia udah finish nanti ya. Yang pertama, kepalanya itu harus lancip ya. Kalau masih kecil gini nggak apa-apa, kepalanya agak besar sedikit ya memang wajar ya. Nanti seiring dengan pertumbuhan kita grooming nanti kepalanya akan kelihatan kecil ya. Sama di bagian atas ini nggak boleh ada selaput ya atau jambul. Untuk bakat punuknya sendiri itu kita harus pilih yang tinggi ya. Bakat punuknya ada biasanya ada 2 karakter ya. Ada yang punuknya ini udah nonjol seperti ini ya, biasanya ini bisa dipakai buat main baby atau junior, ini udah bisa ya. Sama ada satu lagi yang karakter punuknya tuh agak landai ya. Kalau yang landai itu kita gunakan untuk di kelas yang lebih besar ya, untuk jumbo atau super jumbo ya. Untuk yang selanjutnya kita harus lihat di bagian pangkal ekornya ini ya. Bagian pangkal ekornya ini dia nggak boleh di atas mata atau di bawah mata ya. Dia harus sejajar dengan mata ya. Ini untuk mencegah kalau dia udah finish itu berenangnya bisa tetap stabil ya. Ya seperti ini contohnya ya. Kalau untuk selanjutnya, kalau misalnya anatominya ini semuanya udah bagus, tinggal kita pemilihan warna atau mau yang short tail atau long tail itu sesuai dengan selera kita aja. Oke, next selanjutnya ini ada Demekin ya. Kalau untuk Demekin sebenarnya sebagian besar sama ya, sama ryukin ya. Yang membedakan itu cuman matanya aja ya. Kalau Demekin ini matanya dia agak besar ya. Nah ini yang tadi saya bilang ya, ini karakter punuknya ini dia agak landai ya di sini ya. Dia belum terlalu maju ya. Biasanya kalau yang tipe-tipe punuknya seperti ini kita grooming buat nanti di kontes di kelas besar ya. Kelas senior atau jumbo ini udah bisa nih main ya. Tuh ya, ya sebenarnya sama ryukin ya. Untuk punuk atau pangkal ekor juga kita harus pilih ya. Yang membedakan dia matanya aja nih. Ya, matanya kita harus lihat harus balance kanan kiri ya. Tuh, harus balance kanan kiri ya. Bagian mata juga kita cek kanan kirinya, nggak boleh ada katarak ya, karena itu kalau ada katarak itu udah nggak bisa dipakai ya buat show ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang tipe long tail ya. Kalau ini yang tipe short tailnya ya. Tuh, ini yang tipe short tailnya. Demekin ini saya dapatnya dari petani Tulungagung ya, Sanggar Koki. Sampai di sini dulu perjalanan cerita saya dan edukasi. Jangan lupa subscribe untuk channel Lentera 3. Untuk yang ingin melihat koleksi-koleksi ikan saya bisa dicek media sosial saya di Instagram itu di Puri Goldfish. Untuk Facebook di Iwan Wijaya, dan nomor yang bisa dihubungin di 08212 333 770. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.